Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channel DK Kipri. Ya, di video kali ini saya mau memberikan tips dan sedikit pengalaman. Siapa tahu bermanfaat bagi sedulur petani kencur khususnya. Video ini saya tujukan kepada terutama para pemula yang belum pernah menanam kencur. Semoga video ini bermanfaat bagi petani kencur yang masih pemula, khususnya. Kalau untuk yang senior aku rasa udah nggak ditonton lah video saya. Ini saya tujukan kepada yang pemula yang sama sekali belum pernah menanam kencur. Bagaimana cara memilih bibitnya, melalui proses semai atau tidaknya, ya. Tapi kalau di ini saya lebih ke cara memilih bibit, ya. Cara memilih bibit, lur. Ini kencur yang habis saya bongkar barusan. Yang baru saya bongkar barusan. Ini. Bibit awalnya adalah ini. Satu ini. Ini bibit awal. Bibit awal kita tanam, ya. Ini bibit awal kita tanam, terus kemudian tumbuh menjadi segini. Ini usia berapa bulan ya? Kalau 10 bulan belum ada kayaknya. Ini. Ya. Jadi begini. Untuk pemula, untuk memilih bibit, tergantung bibitnya itu dari mana, atau dari pasar atau dari toke yang belinya langsung bibit. Ada juga yang beli dari pasar, atau juga yang sistemnya nanam sendiri kemudian diperlebar untuk tujuan pembuatan bibit. Kalau tujuannya untuk pembuatan bibit, kalau saran saya gini, kalau untuk pemula yang sama sekali belum pernah menanam kencur, beli aja yang di pasar atau di warung, nggak masalah. Nanti jenengan tanam semua, jangan pilih-pilih, pokoknya jenengan tanam semua, baik yang kecil yang besar, jenengan tanam semua. Nanti ketika udah banyak ataupun udah mulai tumbuh, itu udah berkembang, baru dilebarkan, baru bisa dipilih-pilih. Seperti saya ini, saya nanamnya nggak skala besar, lur, masih cuman sedikit lah pokoknya. Intinya saya beli cuma 5 kilo 2 kilo saya lebarkan. Ini seperti ini panenan yang satu gulut gitu kan, saya pilih buat bibit. Itu buat bibit. Nah, ini yang saya tinggal. Ini kalau laku dijual nggak laku ya buat jamu aja, beras kencur gitu, biar badan sehat. Ya, jadi gini, kalau untuk bibit ini, bibit yang udah kita tanam tahun lalu ataupun bibit yang pertama ini kita buang, jangan kita tanam lagi. Ya, yang ini kita buang. Kita buang. Pertanyaannya sebenarnya itu kalau ditanam lagi tumbuh nggak, Mas? Tumbuh, dia tetap tumbuh loh. Dia juga akan tetap bisa tetap seperti ini, bisa, cuman nggak maksimal. Istilahnya itu udah nggak produktif seperti itu. Istilahnya nggak produktif, beda dengan waktu yang awal-awal seperti ini. Seperti ini ya. Untuk memilih bibit kita pecah-pecah. Khususnya untuk pemula. Kalau untuk pemula, kalau masih minim bibit, ya. Untuk yang kecil kayak gini kita tanam 1, 2, ya. Kita jadikan 3 seperti ini. Ini jadi 3. Kalau untuk yang masih pemula yang belum ada bibit, jangan pilih-pilih. Antem kromo aja, lur. Yang penting nanti kedepannya punya bibit, ya. Tetap tumbuh kok, tetap tumbuh. Nih. Kita pilih-pilih karena dia biarpun sekecil ini, ya. Biarpun sekecil ini, aduh malah jatuh. Biarpun sekecil ini dia tetap akan tumbuh, lur. Tetap akan tumbuh, akan hidup, ya. Dan tips lagi, kalau menanam, kalau udah di musim penghujan, usahakan jangan terlalu banyak musim penghujannya. Maksudnya jangan pas sering-sering ada hujan, karena itu bisa membuat kencur kita ini busuk di dalam tanah. Saya bisa bilang karena saya pernah ngalamin. Saya menanam di bulan Desember kalau nggak salah, itu rame-ramenya hujan, banyak-banyaknya hujan, bukannya tumbuh tapi malah mati gitu loh. Karena umur 2 bulan biasanya dia udah tumbuh tunas. Saya bongkar, bukannya tumbuh, dalamnya busuk, ya. Nih, kencur ini udah tua, lur, bisa dijadikan bibit, ya. Jadi saran dari saya, kalau untuk pemula, kalau bibit jangan pilih-pilih, hajar aja dulu, ya. Kalau ada modal sih nggak masalah, beli yang langsung bibit, ya. Kencur saya nih yang bakal bibit ini dia besar-besar. Ini bukan kencur yang apa itu, bukan. Ini kencur biasa, lur. Kata orang-orang itu ada yang bilang kencur apa sih? Kencur Paris.
kencur biasa, tapi anakannya bisa besar-besar, bisa panjang-panjang seperti ini. Nah, ada juga yang besar-besar seperti ini ya, ada yang panjang. Dan tips untuk menanam yang panjang, untuk menanam bibit apa ataupun hasilnya biar panjang-panjang, seperti ini lur, itu ada lur, yakni letaknya pada kedalaman. Nanti saya akan kupas video selanjutnya itu dalam durasi 1 jam, itu saya kupas tentang kencur dan jahe. Saya kupas semua di situ, baik cara milih bibitnya, cara nanamnya, bahkan juga perbandingannya, untung mana nanam kencur sama jahe. Nanti ada video saya 1 jam durasinya. Ya, untuk yang kali ini cukup cara memilih bibit. Yang pertama yaitu bibit yang awal-awal, itu jangan ditanam ulang. Itu bagi yang udah punya bibit ya, jangan ditanam ulang karena dia tidak akan produktif, pertumbuhannya tidak akan produktif. Paling andai kata kalau yang masih baru seperti ini, istilahnya masih baru, dia bisa tumbuh 10 bahkan 15 anakan. Kalau yang udah lama kayak gini paling cuman tumbuh 4 sampai 7, itu udah maksimal. Ini bibit-bibit lama saya, udah saya pisahkan semua ya di situ. Ini bibit-bibit lama. Ini udah nggak saya pakai lur, karena itu saya bilang ini akhirannya, dan ini yang bakal bibit superannya. Ya, sekian video dari saya, cara memilih bibit kencur. Semoga ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, monggo subscribe karena subscribe itu gratis.